Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lestari dengan NIM 2408010164. Prodi Ilmu Hukum, mata kuliah Hukum Perikatan. Di sini saya akan membahas seputar mengenai hukum perdata, hukum perikatan. Dalam ilmu hukum perdata, perikatan adalah suatu hubungan di dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi sesuatu tersebut. Perikatan atau verbintenis merupakan suatu hubungan hukum di dalam harta kekayaan di mana pihak kreditur berhak atas prestasi dan pihak debitur berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Perikatan yang menghubungkan dua orang atau lebih berdasarkan pihak mana yang berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak yang lainnya itu berkewajiban memenuhi sesuatu tersebut. Lebih lanjut, pihak yang berkewajiban memenuhi sesuatu dinamakan debitur dan pihak yang berhak atas tuntutan tersebut itu dinamakan kreditur. Dalam ilmu pengetahuan hukum perdata terdapat sistem terbuka, yaitu setiap orang dapat melakukan perjanjian atau perikatan yang bersumber pada perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu bersumber dari undang-undang maupun tidak. Dan hal ini itu disebut sebagai kebebasan berkontrak dengan syarat tidak melanggar hukum. Berdasarkan KUHP Perdata terdapat dua sumber hukum perikatan, yaitu yang pertama, perikatan yang timbul karena persetujuan. Maksudnya yaitu dua orang atau lebih bersepakat membuat janji bersama. Dalam janji ini, masing-masing pihak itu mempunyai kewajiban dan hak yang harus mereka penuhi. Jadi, perikatan ini muncul karena adanya kesepakatan yang mengikat kedua pihak tersebut. Contohnya yaitu jika seseorang sepakat membeli barang, maka penjual harus memberikan barang tersebut dan pembeli harus membayarnya. Jadi, perikatan adalah janji yang membuat keduanya wajib menjalankannya. Yang kedua yaitu perikatan yang timbul karena undang-undang. Maksudnya yaitu hubungan hukum yang muncul secara otomatis atas dasar aturan hukum tanpa perlu adanya kesepakatan para pihak yang terkait. Jadi hak dan kewajibannya ini sudah diatur langsung dalam undang-undang. Contohnya yaitu kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya, dan juga kewajiban ahli waris untuk melunasi hutang almarhum. Jadi dalam perikatan ini kita tidak perlu membuat janji atau kesepakatan karena hal ini sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian hukum perikatan memiliki asas-asas yang telah diatur dalam buku 3 KUHP Perdata, yaitu yang pertama, asas kebebasan berkontrak yang telah tercantum dalam pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian itu sah bagi pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang ketiga yaitu asas pacta sunt servanda. Maksudnya yaitu perikatan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, dan para pihak itu diwajibkan menghormati perjanjian dan menjalankannya, karena perikatan ini merupakan kehendak bebas para pihak. Yang ketiga yaitu asas konsensualisme. Maksudnya yaitu
perjanjian yang lahir setelah tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok tanpa perlu adanya sesuatu yang formalitas. Di dalam hukum perikatan terdapat unsur-unsur yang menyertainya, yaitu yang pertama hubungan hukum, yang kedua pihak-pihak yang terdiri dari dua pihak atau lebih, yang ketiga yaitu harta kekayaan, dan yang terakhir prestasi. Pihak-pihak yang ada di dalam hukum perikatan itu tidak harus orang, tetapi juga bisa berbentuk badan selagi ia cakap melakukan perbuatan hukum. Pada pasal 1234 KUHP Perdata, tujuan hukum perikatan ini yaitu memberikan penjelasan tentang tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perikatan adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi yang dimaksud itu harus halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Prestasi tersebut dapat berbentuk kewajiban memberikan sesuatu, kewajiban melakukan sesuatu, dan kewajiban tidak berbuat sesuatu. Sistem hukum perikatan adalah terbuka, yang berarti KUHP Perdata memberikan kemungkinan bagi setiap orang mengadakan bentuk perjanjian apapun, baik yang telah diatur dalam undang-undang, peraturan khusus, maupun perjanjian baru yang belum ada ketentuannya, sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHP Perdata. Akibat hukumnya yaitu jika ketentuan bagian umum bertentangan dengan ketentuan khusus, maka yang digunakan adalah ketentuan khusus seperti bangunan, perjanjian kredit, dan lain sebagainya. Sumber hukum perikatan itu berasal dari perjanjian atau persetujuan dan juga undang-undang. Jenis-jenis perikatan. Yang pertama yaitu perikatan murni atau perikatan bersaja. Apabila pihak yang terkait hanya satu orang dan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu prestasi, perikatan ini dapat dilakukan atau dapat terjadi seketika, misalnya jual beli di pasar, yang berarti perikatan ini terjadi waktu seketika itu juga. Yang kedua yaitu perikatan dengan ketetapan waktu. Perikatan yang pelaksanaannya ditanggungkan sampai pada suatu waktu yang ditentukan yang pasti akan tiba. Hal ini terdapat pada pasal 1268 sampai pasal 1271 KUHP Perdata. Yang ketiga yaitu perikatan alternatif atau manasuka. Perikatan ini debitur dibebaskan untuk memenuhi satu dari dua atau lebih prestasi yang disebutkan dalam perjanjian. Hal ini terdapat pada pasal 1272 sampai 1277 KUHP Perdata. Yang keempat yaitu perikatan tanggung-menanggung. Perikatan ini debitur atau kreditur terdiri dari beberapa orang dengan dipenuhinya seluruh prestasi oleh salah seorang debitur kepada kreditur, maka perikatannya menjadi hilang. Hal ini terdapat pada pasal 1278 sampai pasal 1295 KUHP Perdata. Yang keenam yaitu perikatan bersyarat. Perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya itu digantungkan kepada satu peristiwa yang belum tentu terjadi. Dalam pasal 1263 KUHP Perdata, perikatan bersyarat itu dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama syarat tergantung, yang kedua syarat batal, yang ketiga syaratnya itu bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, terdapat pada pasal 1256 KUHP Perdata. Yang keempat yaitu syaratnya tidak mungkin bisa dilaksanakan, terdapat pada pasal 1255 KUHP Perdata. Dan yang kelima yaitu perikatan yang pelaksanaannya tergantung suatu syarat yang terikat.
Yang ketujuh yaitu perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Perikatan ini terdapat pada pasal 1296 sampai 1303 KUHP Perdata. Perikatan yang dapat dibagi itu apabila prestasi bisa dipenuhi sebagian dan sebagian tanpa mengurangi isi kewajibannya, dan tidak dapat dibagi itu jika prestasi harus dipenuhi seluruhnya. Yang kedelapan yaitu perikatan dengan ancaman hukuman. Perikatan ini di mana ditentukan bahwa debitur akan dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak melaksanakan perikatan, terdapat sanksi atau denda jika tidak melakukannya. Tujuannya itu agar mendorong bagi si berutang supaya memenuhi kewajibannya dan untuk memberikan pembuktian tentang jumlahnya atau besar kerugian yang didebiturkan. Hal ini terdapat pada pasal 1304 sampai 1312 KUHP Perdata. Yang ke-8 yaitu perikatan generik dan perikatan spesifik. Perikatan generik yaitu perikatan di mana objeknya hanya dibentukkan jenis dan jumlah barang yang harus diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Sedangkan perikatan spesifik yaitu perikatan yang objeknya ditentukan secara terinci sehingga tampak ciri-ciri khususnya. Yang ke-9 yaitu perikatan perdata dan perikatan alami. Perikatan perdata yaitu perikatan yang pemenuhan utangnya itu dapat dituntut pelaksanaannya di muka pengadilan. Sedangkan perikatan alami itu perikatan yang pemenuhan utangnya tidak dapat dituntut pelaksanaannya melalui pengadilan. Pengelompokan jenis perikatan. Poin A, berdasarkan objek prestasi. Yang pertama yaitu perikatan untuk memberikan sesuatu. Maksudnya yaitu kewajiban menyerahkan atau memberikan suatu barang. Yang kedua, perikatan untuk berbuat sesuatu. Maksudnya yaitu kewajiban melakukan suatu perbuatan tertentu. Yang ketiga yaitu perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Maksudnya yaitu kewajiban untuk tidak melakukan hal-hal tertentu. Yang keempat, perikatan manasuka atau fakultatif. Maksudnya yaitu debitur punya pilihan mengganti prestasi. Yang kelima, perikatan fakultatif. Perikatan yang memperbolehkan mengganti prestasi bila tidak bisa dipenuhi. Yang keenam yaitu perikatan generik dan spesifik. Perikatan generik itu berdasarkan jenis dan jumlah, sedangkan perikatan spesifik itu berdasarkan ciri khusus. Yang ketujuh, perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang kedelapan, perikatan sepintas lalu dan terus-menerus. Poin B, berdasarkan subjek, yaitu yang pertama perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung-renteng. Maksudnya yaitu perikatan ini melibatkan beberapa debitur atau kreditur yang bertanggung jawab bersama. Yang kedua yaitu perikatan pokok dan perikatan tambahan. Maksudnya yaitu pokok berdiri sendiri dan perikatan tambahan tergantung pada perikatan lain. Poin C yaitu berdasarkan daya kerja. Yang pertama, perikatan bersyarat. Perikatan ini tergantung suatu syarat yang dapat mengakibatkan lahirnya atau berakhirnya perikatan. Yang kedua yaitu perikatan dengan ketetapan waktu. Perikatan ini pelaksanaannya itu ditunda sampai waktu tertentu. Yang ketiga yaitu perikatan alternatif. Di sini debitur bisa memilih salah satu dari beberapa prestasi. Yang keempat yaitu perikatan dengan ancaman hukuman. Jenis-jenis ini tercantum dalam pasal-pasal KUHP Perdata seperti pasal 1253 sampai pasal 1312 dengan berbagai ketentuan detail sesuai jenis perikatan. Pengelompokan ini membantu dalam mengidentifikasi hak dan kewajiban para pihak
dalam setiap jenis perikatan sehingga memenuhi asas hukum perikatan yang berlaku. Selain perikatan yang berdasarkan perjanjian dan undang-undang, ada juga perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum atau delik, dan perikatan dari perbuatan-perbuatan yang sah. Penyelesaian perikatan itu meliputi cara-cara penghentian perikatan seperti pelunasan, kesepakatan bersama, pembatalan, atau pemutusan oleh pengadilan. Sanksi hukum. Jika debitur cedera janji atau prestasi, maka kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi, seperti ganti rugi atau pembatalan perikatan. Pengaruh perikatan terhadap hak milik dan hukum kebendaan. Perikatan lebih berfokus pada hubungan antara orang perorangan, sedangkan hukum kebendaan mengatur hak atas benda secara langsung. Dengan melihat semua aspek ini, hukum perikatan menjadi dasar penting dalam kehidupan hukum perdata karena mengatur bagaimana kewajiban dan hak antara pihak dijalankan dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya yaitu Schuld dan Haftung. Schuld adalah kewajiban debitur untuk melakukan suatu prestasi kepada kreditur, misalnya membayar utang atau menyerahkan sesuatu yang dijanjikan. Sedangkan Haftung adalah kewajiban debitur untuk mempertanggungjawabkan harta kekayaannya sampai jaminan pelunasan utang tersebut kepada debitur. Jika debitur tidak memenuhi kewajiban membayar, maka kreditur berhak menagih harta kekayaan debitur sebanyak jumlah hutang untuk pelunasan hutang tersebut. Hal ini terdapat pada pasal 1131 KUHP Perdata. Keberadaan Schuld dan Haftung pada debitur dapat berupa beberapa bentuk. Yang pertama yaitu Schuld dan Haftung. Debitur berkewajiban melaksanakan prestasi dan bertanggung jawab secara hukum atas hartanya. Kreditur bisa menagih prestasi dan mengeksekusi harta debitur. Yang kedua, Schuld tanpa Haftung. Maksudnya yaitu debitur memiliki utang tapi tidak bertanggung jawab terhadap harta kekayaannya untuk pelunasan, seperti pada perikatan alam, misalnya utang karena judi. Yang ketiga, Haftung tanpa Schuld. Di sini jarang terjadi, di mana tanggung jawab harta ada, tetapi utang prestasi tidak ada di debitur itu sendiri. Biasanya para pihak ketiga yang menjamin. Yang keempat yaitu Schuld dengan Haftung terbatas. Haftung debitur terbatas atas sejumlah harta tertentu atau sampai batas tertentu, seperti ahli waris yang hanya bertanggung jawab sampai dengan nilai warisan yang diterima. Debitur punya Schuld dan Haftung, sedangkan kreditur punya hak menagih prestasi dan hak menagih kekayaan debitur sebesar hutangnya. Haftung dengan Schuld pada orang lain. Maksudnya itu debitur dan penjamin adalah orang berbeda. Penjamin bertanggung jawab secara harta atas prestasi debitur. Unsur-unsur perikatan meliputi yang pertama yaitu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara sah. Yang kedua yaitu adanya hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Yang ketiga yaitu objek perikatan berupa prestasi. Yang keempat yaitu adanya dasar hukum yang mengatur hubungan tersebut baik perjanjian maupun undang-undang. Fungsi hukum perikatan yaitu yang pertama menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Yang kedua, memfasilitasi transaksi ekonomi dengan menyediakan aturan main yang jelas. Yang ketiga yaitu melindungi kepentingan para pihak dalam perikatan. Yang keempat, mendorong perilaku yang bertanggung jawab dan itikat baik. Yang kelima, mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari perikatan. Yang keenam, memberikan ruang kebebasan bagi para pihak untuk berkontrak sesuai kehendak mereka.
Tujuan hukum perikatan diantaranya yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan antara para pihak terkait, sehingga hak dan kewajiban masing-masing dapat terlaksana dengan baik dan sesuai kesepakatan. Tujuan lainnya yaitu menciptakan keteraturan dalam transaksi dan hubungan hukum agar terhindar dari perselisihan dan kepastian hukum dan ketidakpastian hukum. Kesimpulannya yaitu, hukum perikatan adalah aturan hukum yang mengatur hubungan kewajiban dan pihak antara dua pihak atau lebih dalam ranah kekayaan, di mana satu pihak berkewajiban memenuhi prestasi dan pihak lain berhak menuntutnya. Hukum ini bertujuan memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam transaksi agar hak dan kewajiban para pihak terlaksana dengan baik. Fungsinya yaitu untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, dan mendorong etikat baik serta tanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian. Asas-asas penting dalam hukum perikatan seperti kebebasan berkontrak, fakta sunt servanda, dan itikat baik memastikan bahwa perikatan dihormati, dilaksanakan dengan jujur, dan memberikan kepastian hukum yang memadai bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, hukum perikatan menjadi fondasi penting dalam hubungan hukum perdata dan transaksi bisnis yang adil dan teratur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sumber hukum yang saya ambil yaitu berdasarkan dari hukum online dan bahan ajar hukum perikatan.